dia capek-capek beribadah, tapi ujungnya dia masuk neraka. Jadi ini pesan yang sangat menohok ya, dalam surah Al-Ghasyiyah, yang memberikan gambaran bahwa tidak cukup hidup kita ini segera capek. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Surah Al-Ghasyiyah terletak setelah surah Al-A'la. Kedua surah ini seringkali Nabi baca pada saat Nabi berkumpul dengan sahabat-sahabatnya dalam jumlah banyak, terutama ketika Nabi mengimami sholat Jumat. Nabi membaca pada rakaat pertama surah Al-A'la dan membaca pada rakaat yang kedua surah Al-Ghasyiyah. Dan para sahabat menyimak itu bacaan Nabi yang begitu indah dan penuh dengan penjiwaan. Juga Nabi seringkali membaca kedua surah ini, Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, pada saat hari raya. Di hari raya Nabi juga sering membaca kedua surah ini. Dan di saat yang sama, kalau terjadi di hari yang sama, misalnya hari raya terjadi di hari Jumat, Nabi pada saat mengimami sholat hari raya, Nabi membaca kedua surah ini. Rakaat pertama baca Al-A'la, rakaat kedua baca Al-Ghasyiyah. Dan nanti siangnya pada saat salat Jumat, Nabi juga membaca kedua surah ini. Dan seringkali juga Nabi membaca surah ini pada saat salat witir. Salat witir. Jadi surah ini ada apa gitu? Kenapa kok Nabi sangat mencintai kedua surah ini untuk dibacakannya pada saat banyak orang? Ternyata memang pesan utama surah Al-Ghasyiyah ini adalah tentang ya indahnya surga dan pedihnya api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran betapa nanti ketika tiba saatnya hari kiamat, orang-orang yang tidak beriman, mereka akan mengalami ketakutan. Wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Padahal waktu mereka di dunia, mereka juga capek, ya. Jadi yang capek itu bukan hanya orang beriman. Misalnya nih, sekarang sedang terjadi perang di Gaza misalnya, melawan Israel. Jangan dikira yang luka hanya orang-orang beriman. Yang terbunuh bukan hanya orang beriman. Israel pun juga luka dan terbunuh, itu sama. Jadi sama-sama luka, sama-sama perih, sama-sama capek. Tapi lukanya orang beriman itu menjadi ampunan dosa, dan matinya orang beriman itu menjadi mati syahid gitu. Makanya jangan heran kalau di Gaza sekarang itu sedang menyebar aroma minyak kasturi gitu, padahal nggak ada orang nyemprotkan gitu. Ternyata itu dari para syuhada yang mati syahid gitu. Jadi saking mereka itu diampuni oleh Allah SWT dan disambut dengan sambutan yang hangat, sehingga mereka ini dianggap pemenang dalam perjalanan hidupnya, karena dia mati dalam keadaan mati syahid. Jadi sama-sama capek. Nah tapi kebalikannya,
di Israel tercium bau busuk karena mayat-mayat yang mati ya itu sudah nggak tertampung lagi, dimasukkan dalam peti es, dan sudah nggak sanggup peti es bisa mendinginkan atau membekukan mayat itu. Jadi di Israel tercium bau busuk. Nah, jadi sama-sama capek, sama-sama luka gitu. Kata Allah, amilatun nasibah. Nah, tapi ujungnya beda gitu. Ujungnya beda. Kalau orang beriman, luka, capek, perih itu masuk surga. Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman, mereka tuh ujungnya masuk neraka gitu. Tasla naron hamiyah. Padahal mereka juga capek maksiat, capek korupsi, capek menipu, capek berbohong. Ya, capek sudah semuanya, capek dugem, capek mabok, capek berzina. Itu semua, itu mereka juga capek, sama-sama capek. Amilatun nasibah. Tapi beda dengan capeknya tahajud, capeknya berzikir, capeknya belajar tafsir Al-Quran, itu belajar taklim. Memang capek, tapi ini capeknya berpahala, maka dia masukkan surga. Tapi kalau yang nggak punya iman, mereka tuh amilah nasibah. Amilah itu maksudnya kerja keras, nasibah capek-capek, tapi ujungnya kata Allah tasla naron hamiyah. Makanya diceritakan bahwa suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika ya belusukan lah, dia meninjau rakyatnya, masuk ke pelosok-pelosok, masuk ke tempat-tempat perkampungan gitu. Umar sempat terdiam sejenak ketika di depan sebuah tempat ibadah ya, tempat ibadah agama lain. Nah, di situ Umar melihat seorang pendeta yang sedang beribadah dalam gereja itu gitu. Umar terdiam memandang pendeta itu. Umar menyuruh ajudannya agar memanggilnya. Begitu keluar, nampak dari wajah pendeta ini wajah capek gitu, lelah karena beribadah. Lalu Umar menangis, meneteskan air mata. Ajudannya bertanya, "Mayubki ya Umar, kenapa engkau menangis?" Kata Umar, "Tadzakartu qaulahu ta'ala, amilatun nasibah tasla narun hamiyah." Ketika melihat wajah orang ini, aku ingat firman Allah, amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Dia capek-capek beribadah, tapi ujungnya dia masuk neraka. Jadi ini pesan yang sangat menohok ya, dalam surah Al-Ghasyiyah, yang memberikan gambaran bahwa tidak cukup hidup kita ini segera capek, tapi juga harus kita menunjukkan bahwa kita benar gitu dalam mentaati Allah. Makanya dibutuhkan ilmu, dibutuhkan pemahaman yang benar gitu. Itulah pentingnya kita belajar, bahwa tidak cukup kita hanya semangat aja gitu. Ya itu. Saya kadang-kadang sedih ya, ada seorang semangat mengatakan kepada saudara kita yang sedang berjuang di Palestina, mengatakan bahwa kalian ini enggak harus belajar lagi tauhid, harus belajar lagi iman gitu. Jadi dianggap pejuang Palestina itu ahlul bid'ah gitu. Nah, jangan-jangan yang mengatakan itu yang belum belajar tauhid gitu. Mereka sudah di lapangan perjuangan penuh dengan ketawakalan kepada Allah. Dia mengajak para pejuang Palestina itu belajar lagi tauhid gitu. Sementara pengertian tauhid dia itu pengertian yang textbook. Sementara saudara kita di Palestina sedang mengamalkan tauhid yang sebenarnya. Mereka dalam benar-benar bertawakal kepada Allah SWT. Nah, yang begini ini, yang pekerjaannya hanya menyerang saudaranya yang sedang berjuang membela agama Allah, membela negerinya, membela Masjid Al-Aqsa, malah dia menuduh mereka dengan
tidak bertauhid, sementara dirinya hanya duduk di atas meja berteriak-teriak belajar tauhid gitu. Jadi, nah ini butuh pemahaman yang benar dalam kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup kita sekedar mengaku bertauhid tapi lisannya doang gitu, sementara prakteknya tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang perlu kita pahami, bagaimana seharusnya kita mencari ilmu, memahami ilmu Allah supaya kita tidak capek-capek. Supaya kita tidak capek-capek, ujungnya masuk neraka ya. Itu yang kita ngeri itu. Amilatun nasibah tasra naron hamiyah. Ini poin yang ingin saya tekankan tentang ayat ini ya, tentang surah Al-Wasyiyah gitu. Kemudian gambaran yang sangat tajam dalam surah Al-Wasyiyah ini, pertama tentang neraka, kemudian setelah itu tentang surga. Kalau tentang neraka itu tentang minuman ya, dan makanan yang sangat panas ya. Yutusqa min ainin aniyah gitu kan. Dan kemakanan yang sangat menjijikkan. Di sini dikatakan laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Mungkin teman-teman kalau ke tanah suci, coba berjalan dari Mekah ke Madinah ya, di atas bus, lemparkan pandangan kita sejauh-jauhnya ke tengah padang pasir yang luas itu. Di situ kita akan menyaksikan sepanjang jalannya menuju Madinah itu banyak sekali pohon-pohon berduri. Banyak sekali pohon berduri. Dan pohon-pohon berduri itu adalah makanan unta. Jadi unta itu suka makan pohon-pohon berduri itu. Nah, tapi ada masanya pohon ini. Seperti pohon pada umumnya, dia ada masa ya mengering gitu loh, menjadi pahit ya, ada masa itu. Dan durinya semakin tajam. Nah, pada masa dia mulai menjadi pahit ya, redup, kalau masih seger itu dimakan oleh unta karena durinya masih lembut gitu. Tapi kalau sudah mulai durinya tajam dan kemudian meredup dan pahit, di situ unta sudah nggak makan lagi. Nah, itu namanya pohon dori ya. Tajam sekali durinya itu. Nah, itu dimakankan kepada orang yang masuk neraka. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Itu. Ya Allah. Jadi jelas anakku Allah bahwa karena penghuni neraka ini di dunia dia nggak pernah mengagungkan Allah, nggak pernah memuliakan Allah, maka mereka juga nggak dihormati gitu kan. Mereka nggak menghormati Allah gitu kan. Orang kan kalau orang kan diperlakukan secara terhormat kalau dia menghormati kan. Misalnya ada kaidah man la yukrim la yukram gitu. Siapa yang tidak menghormati orang lain tidak akan dihormati gitu. Nah, itu sudah jelas itu. Siapa yang tidak menghormati orang lain tidak akan dihormati. Jadi ketika dia tidak menghormati Allah, azan dikumandangkan nggak mengutamakan Allah, sholat kagak gitu, udah dia masih sibuk dengan urusan hawa nafsunya. Dan dia kan nggak menghormati Allah. Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang memberikan fasilitas, itu nggak dihormati gitu. Semua kebaikan yang Allah ajarkan nggak diamalkan, berarti nggak menghormati Allah. Ya jelas kan, dia akan juga diperlakukan nanti dengan cara tidak terhormat juga gitu. Makanya dikasih makan yang jelek-jelek, yang tidak enak gitu. Nah, itu akibat daripada tidak menghormati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebalikannya nih, ya, kebalikannya. Orang-orang yang patuh kepada Allah di dunia ya, mendengar adzan langsung berangkat sholat gitu, dan dia tidak peduli dengan urusan dunia. Kalau sudah urusan Allah dia utamakan semua. Nah, maka dia Allah agungkan benar. Tengah malam capek apapun dia bangun sholat tahajud, bangun subuh, dia benar-benar bersungguh-sungguh mengagungkan Allah.
Maka jelas ya, jelas ketika itu benar-benar Allah hormati juga gitu. Nah ini dia digambarnya dalam surah Al-Ghasyiyah itu. Di sini dikatakan wujuhu yauma idzin na'imah, wajah ahli surga itu penuh dengan kebahagiaan karena waktu di dunia mereka beramal yang Allah ridhai, di sa'iha radiyah. Nah, makanya Allah memuliakan mereka fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Dan di surga Masya Allah semua ucapan adalah ucapan-ucapan baik gitu. La tasma'u fiha laghiyah. Dan air-air mengalir gitu, penuh dengan keindahan. Orang kan kalau di dunia dia itu pengen punya rumah di tepi pantai supaya bisa melihat air mengalir, di tepi sungai supaya melihat air mengalir. Makanya hotel-hotel itu kalau namanya sea views, artinya ada pemandangan air gitu, dibikin kolam renang sebagainya, itu biasanya semakin indah tuh hotel. Nah ternyata itu fitrah manusia gitu, bahwa manusia itu pengen tempat itu. Makanya di surga Allah balas mereka dengan pemandangan yang sangat indah itu, yaitu air mengalir, fiha ainun jariyah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka tempat tidur yang empuk gitu. Jadi semakin mahal hotel itu semakin empuk kasurnya gitu. Nah kata Allah di sini dikatakan fiha sururum marfu'ah. Surur itu tempat tidur marfu'ah yang tebal, yang tinggi itu. Dan biasanya duduk di mana saja selalu disediakan minuman. Jadi kalau kita di hotel mewah itu duduk di depan langsung datang pelayan langsung menawarkan mau minum apa Pak gitu. Nah kalau di surga enggak, kita tuh duduk langsung datang sendiri itu. Minuman, gelas sudah tersedia sendiri. Minuman yang kita inginkan sebelum kita minta itu sudah datang. Persis sama seperti yang kita inginkan gitu. Nah ini namanya wa aqwabum maudu'ah. Jadi sudah belum kita minta sudah datang apa yang kita inginkan karena sudah terbaca dari keinginan kita. Itu teknologi surga itu sangat luar biasa. Kemudian bantal-bantal berjajar ya. Di sini dikatakan wa namariku masfufa. Nah, di dunia itu kan sering kalau raja-raja kalau mereka itu datang dihamparin karpet gitu. Nah, karena hamba Allah di dunia ini selalu memuliakan Allah, maka Allah memuliakan mereka dengan sebegitu rupa seperti raja-raja. Dihamparin karpet juga oleh Allah Subhanahu wa zarabiyu mabsusa. Nah, itulah perlakuan begitu indah ya bagi penghuni surga. Nah, makanya ya ini pelajaran penting bagi kita semua. Kalau kita ingin bahagia di surga, sekarang rebutlah kesempatan untuk mengagungkan Allah tanpa batas. Jangan mikir-mikir, jangan merasa capek kalau untuk Allah. Allah akan berlakukan kita dengan cara terhormat tanpa batas juga. Itu rahasia gambaran ahli surga dalam Al-Quran dalam surah Al-Ghasyiyah. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.